Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Handoyo, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Sinta. Bu Sinta juga sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Gimana? Sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Betul ya Pak ya? Iya betul Bu, betul. Kelihatan dari wajahnya. Betul sekali Bu. Iya. Monggo, apa yang ingin Pak Han bicarakan nih? Ini begini Bu, apa ya? Saya di KKG sebetulnya yang mau saya bicarakan itu di KKG saya itu kurang begitu aktif Bu. Gitu, Bu. KKG yang saya itu KKG 3 si Domukti dengan Kejayaan itu akhir-akhir ini belum aktif, padahal saya lihat di story teman saya, kemudian juga saya lihat juga kabar dari teman juga itu KKG yang lain itu aktif Bu, gitu loh. Jadi KKG saya itu kurang aktif Bu. Oh gitu. Jadi saya bisa tangkap di sini permasalahannya Pak Han itu kurang aktifnya kegiatan KKG di gugusnya Pak Han. Gugus berapa? Gugus 3 tadi ya Pak ya? Gugus 3, betul, gugus 3. Nah lalu apa yang kira-kira Pak Han inginkan dari percakapan kita kali ini Pak? Saya ingin, kalau di pikiran saya ya Bu, saya ingin itu gugus 3 itu bisa aktif kembali, karena kemarin sebelum pandemi itu masih aktif, setelahnya pandemi sekarang kan sudah tidak pandemi lagi, kok malah tidak aktif lagi begitu. Oke, jadi fokus kita kali ini untuk bisa menemukan cara bagaimana menghidupkan kembali gitu ya Pak ya kegiatan KKG di gugusnya Pak Han ya. Iya, betul Bu. Jadi Oke. bagaimana KKG ini bisa aktif lagi, karena KKG ini kan sebagai bengkel kita, bengkelnya guru, kita bisa bertukar pengalaman di sana Bu. Itu menurut saya. Betul sekali Pak. Nah mungkin Pak Han bisa ceritakan dulu kira-kira kenapa kok KKG di gugusnya Pak Han itu bisa nggak aktif gitu Pak? Kalau yang saya rasakan ya, yang saya rasakan itu KKG yang ada di tempat saya itu KKG-nya monoton Bu. Kemudian anggotanya itu sedikit yang datang Bu. Jadi kemarin tuh pengalaman itu terakhir kali kebetulan di sekolah kami, KKG-nya di sekolah kami, kebetulan di sana. Itu yang hadir hanya beberapa SD. Kemudian sebelumnya juga, bulan sebelumnya itu juga yang hadir juga tidak terlalu banyak begitu. Jadi yang saya lihat itu kok SD ini saja yang aktif begitu, anggotanya kok hanya ini saja, padahal SD kami itu juga banyak di KKG kami itu sekolahnya juga ada satu dua tiga empat lima enam, ada tujuh, tapi yang hadir bisa dikatakan 50% lah itu. Ada 7 lembaga gitu ya Pak? Ada 7 lembaga. 7 lembaga, lumayan banyak berarti ya Pak ya? Iya, lumayan. Karena di gugus saya sendiri itu 4. Oh, begitu. 4 lembaga. Iya. Oke, jadi bisa saya tangkap tadi berdasarkan penjelasannya Pak Han itu KKG gugusnya tidak aktif karena kurang motivasi dari guru-guru untuk datang karena kegiatannya atau materi yang disampaikan pada saat KKG itu monoton gitu ya Pak ya, kurang bervariasi gitu mungkin ya. Iya, itu saja begitu. Yang saya rasakan kok kegiatannya hanya ini saja, Saya juga merasakan itu sebetulnya, tapi ya bagaimana lagi, saya harus berangkat dari kepala sekolah. Ayo berangkat KKG. Nanti kan saya harus juga berangkat Bu. Ya, ayo teman-teman kita berangkat, meskipun sebetulnya juga punya perasaan. Ya, kok materinya itu paling saya kebutuhan itu saja Pak. Nanti yang dibicarakan itu saja begitu Bu. Biasanya apa itu Pak yang disampaikan? Yang paling sering? Oh, yang paling sering itu
kegiatan dari K3S itu juga disampaikan, malah lebih banyak waktunya. Bukan kita bertukar pengalaman, misalnya ada salah satu teman yang sudah mengikuti pelatihan di Jember, bisa disampaikan di gugus, kemudian ada beberapa lagi yang mengikuti pelatihan itu di melalui media online sekarang itu juga mungkin bisa disampaikan, tapi ini tidak, hanya sedikit sekali waktunya itu sedikit, jadi saya juga berpikiran kok begini begitu saya, Bu. Iya, jadi mungkin lebih banyak informasi-informasi dinas dari K3S itu mungkin ya. Jadi kalau untuk materi untuk sharing, memecahkan permasalahan guru-guru apa itu dalam pembelajaran atau pribadi itu mungkin masih belum mungkin di situ ya Pak ya. Iya, masih belum begitu. Ya, lalu kira-kira Pak Han ini ingin kegiatan KKG di gugus Pak Han itu berjalan seperti apa? Harapan Pak Han nih? Kalau saya inginnya KKG saya itu rutin tiap bulannya itu aktif kembali, kemudian kompak, bisa memecahkan masalah-masalah di lembaga kami bisa menanyakan kepada lembaga lain, mungkin kan permasalahan di kelas saya saja, saya di kelas 6, yang saya temui di kelas 6 bisa saya tanyakan ke teman guru-guru yang lain, jadi saya bisa bertanya, Bu, saya punya begini, mungkin bertukar pengalaman, intinya bertukar pengalaman di KKG ini. Tapi kalau tidak aktif ini kan saya juga kebingungan, malah saya cari-cari ini harus bagaimana. Saya sudah menanyakan kepada kepala sekolah, Pak, ini solusinya bagaimana ya Pak, begini. Kemudian dengan rekan sejawat, mungkin ada sekolah lain yang sudah menemukan ada permasalahan seperti ini, mungkin sudah menyelesaikan solusinya. Jadi kita bisa bertukar pengalaman, itu maksudnya Bu. Jadi bisa kompak, bisa rutin, bisa memecahkan permasalahan juga. Apabila ada teman yang mengikuti kegiatan di luar kecamatan itu bisa disampaikan. Jadi pengalaman kita, kemudian ilmu kita juga bertambah dengan kegiatan KKG ini, begitu Bu. Iya, betul itu Pak. Jadi mungkin harapan Pak Han juga harapan guru-guru yang lain ya. Jadi inginnya KKG itu sebagai wadah untuk guru bisa saling sharing tentang permasalahan yang dihadapi, dan tentunya itu bisa membangun kekompakan juga kan ya Pak ya dari situ. Lalu biasanya memang rutin kegiatan KKG-nya. Kalau di tempat Pak Han biasanya KKG-nya berapa periode sekali? Kalau rencana itu Bu, kemarin kan 1 bulan 1 kali. Ya. Awal bulan itu selalu ada ada pertemuan KKG. Tapi berhubung dengan adanya pandemi, kemarin ada KKG-nya versi daring gitu Bu. Jadi setelah diluringkan ternyata masih belum aktif juga begitu. Itu biasanya pelaksanaannya di mana Pak? Bergantian di lembaga-lembaga anggotanya itu atau di satu tempat gitu? Kalau KKG-nya Bu, itu direncanakan bergantian, jadi kami bisa anjang sana, bisa bisa mengunjungi sekolah lain, kita bisa melihat-lihat sekolah lain, kita bisa sekalian silaturahmi dengan sekolah lain, begitu Bu. Itu kegiatan awal. Kemudian kemarin juga saya sempat ke SD lain juga, kebetulan saya dari 2019 masuknya di sana gitu Bu. Jadi begitu Bu. Iya, sama juga sih Pak, di tempat saya juga seperti itu. Jadi sama tiap bulan, 1 bulan sekali, dan itu tempatnya bergantian biasanya. Jadi bulan ini di Rambi Puji 1, bulan depannya di Rambi Puji 2, dan seterusnya. Oke, kembali lagi nih Pak ke harapan-harapannya Pak Han tentang KKG ideal yang Pak Han inginkan. Nah, kira-kira untuk mencapai itu, untuk mewujudkan KKG seperti yang Pak Han inginkan itu, kira-kira ada upaya apa yang Pak Han bisa lakukan?
saya berencana ya, berencana itu Ya. berencana berkonsultasi dengan kepala sekolah. Awalnya sih mau berkonsultasi dengan kepala sekolah, juga mau berkonsultasi dengan teman-teman di SD saya. Karena saya mau konsultasi bagaimana kalau kita gerakkan KKG kita lagi. Kebetulan eh, Bapak kepala sekolah saya itu juga anggota pengurus di K3S gugus, kemudian ada juga ketua KKG-nya itu juga kebetulan satu sekolah dengan saya, tapi hari ini masih ada kesibukan lain begitu. Itu yang ingin saya rencanakan. Kemudian juga matur kepada ketua K3S gugus, inginnya sih seperti itu, Bu. Itu yang saya rencanakan gitu. Oke, baik. Jadi Pak Han ingin berupaya yang pertama konsultasi dulu gitu ya ke Iya, kepala sekolah ya Pak Han. Jadi mungkinlah dengan konsultasi itu, masukan itu, saran itu bisa didengar lalu disampaikan kepada pihak yang terkait gitu ya Pak ya, agar KKG-nya bisa aktif kembali gitu. iya, Bu. Jadi Nah, lalu ya, hmm, lanjutkan. jadi yang saya inginkan itu. Jadi KKG bisa aktif, eh, jadi kita bisa bisa bertukar pengalaman gitu, dengan teman guru lain begitu. Ya. Lalu dari upaya-upaya Pak Han yang tadi sudah direncanakan, nah itu kira-kira mana yang akan Pak Han kerjakan, Pak Han lakukan dalam waktu-waktu dekat ini, Pak? Hmm, Kalau waktu dekat ini yang saya rencanakan yang awal itu saya matur kepala sekolah, konsultasi dengan kepala sekolah, karena beliau eh, selaku ketua 2 di K3S gugus, Bu. Hmm, Beliau seperti itu. Mungkin nanti bisa 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 apa ya, menyambungkan apa ide-ide dan pikiran saya kepada ketua KKG, juga kepada ketua K3S gugus. Itu yang pertama. Jadi saya mau matur kepala sekolah bagaimana kalau kita menghidupkan kembali di KKG ini supaya bisa lebih lebih apa lebih lebih wah lagi, lebih meriah lagi, lebih hidup, rutin, lebih hidup lagi. ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, saya juga mau matur ke Bapak Ketua K3S Gugus. Kebetulan Bapak Ketua K3S Gugus itu di sekolah sebelah, Bu. Ya, nggak Hmm, terlalu jauh lah, Bu. Saya bisa, insya Allah bisa jalan sana-sana silaturahmi. Mau matur juga bagaimana ini supaya KKG ini bisa kita hidupkan kembali dengan apa ya, Bu, dengan rencana-rencana, mungkin ada rekan guru yang mendapatkan materi lain itu bisa disampaikan begitu. iya. Menurut saya upaya Pak Han itu bagus sekali loh, Pak. Dan saya yakin juga akan mendapatkan respon positif dari beliau-beliaunya nanti. Karena memang kan KKG ini gimana ya, organisasi yang memang harus ada gitu kan. Dan harus rutin, memang harus aktif gitu. Tinggal bagaimana nanti cara mengelolanya, bagaimana kegiatan-kegiatan yang nanti akan diadakan oleh KKG itu kan gitu ya Pak ya. Iya, Bu, betul. Oke, nah kira-kira Pak, kapan nih Pak Bapak mau mulai merealisasikan rencana tadi? Kapan Bapak ini mau konsultasi ke kepala sekolahnya Bapak nih? Kalau matur kepala sekolah minggu-minggu ini, Bu, karena kemarin minggu-minggu minggu-minggu besok besok minggu depan ini, Bu. Rencana minggu depan saya harus matur kepala sekolah, juga matur ke ketua K3S gugus, karena minggu kemarin masih banyak pekerjaan, Bu. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan itu ada duditnya juga, ada tingkat waktunya juga, Bu, yang harus diselesaikan. Jadi insya Allah minggu depan ini saya harus matur kepala sekolah, juga matur ke ketua K3S gugus. Itu saja, Bu. Oke, berarti minggu depan ya Pak ya? Minggu depan, minggu depan, Bu. Semangat sekali loh Pak Han ini. Luar biasa. Terima kasih, Bu, terima kasih, Bu. Oke, lalu gimana nih Pak, apa komitmennya Pak Han terhadap rencana yang akan Pak Han lakukan? Ya, kalau komitmen ini, rencana ini saya harus apa ya? Harus memulai dari diri saya sendiri. Nah, jadi
Komitmen saya harus mengawali mengawali kegiatan K3S ini supaya kegiatan K3S ini lebih hidup lagi. Jadi saya harus ke kepala sekolah, juga harus ke ketua K3S gugus. Harus itu komitmen saya. Ya, bagus sekali loh Pak. Nah, Pak Han, kita ini udah bicara ya dari tadi. Pak Han sudah tapi sekarang kira-kira apa yang Pak Han rasakan berbincang-bincang. Ya apa ya Bu? Setelah dari tadi ini saya merasa saya harus bergerak. Saya harus bergerak. Gimana saya harus ke kepala sekolah, saya harus ke ketua K3S, jadi saya harus bergerak gimana yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Saya juga ingin KKG ini aktif kembali seperti waktu saya baru pertama kali datang ke Sidomukti. Jadi kembali aktif dan jadi bengkel kami gitu. Jadi bengkel kami sebagai guru-guru berbagi pengalaman dengan teman lain, begitu. Iya. Jadi saya doakan juga ya Pak, semoga setelah ini rencana-rencana yang sudah Pak Han buat itu bisa Pak Han lakukan dengan lancar, mendapatkan respon baik dari beliau-beliau yang berhubungan dengan ini ya, baik itu K3S-nya atau pengurus KKG-nya, dan diakhiri nanti dengan aktifnya kembali KKG di gugus Pak Han nanti. Terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak Han. Bincang-bincang ini yang sebentar tapi sangat bermanfaat sekali bagi saya. Sama-sama, sama-sama Pak Han. Ibu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Handoyo. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa Bapak. Pak Han sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sore ini sehat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat bahagia Ibu Sinta. Ya, ada apa ini? Ini kok kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bu Sinta ini ya. Ada apa ini Bu Sinta? Ya, betul Pak. Jadi saya ingin berbincang-bincang nih sama Pak Han tentang apa yang menjadi permasalahan saya saat ini. Nah, kebetulan permasalahan saya saat ini tuh saya rasakan di kelas saya terhadap murid-murid saya. Jadi gini Pak, anak-anak di kelas saya itu kesadaran akan kebersihannya itu kurang. Nah, jadi setiap saya masuk kelas, itu saya sering sekali melihat masih ada sampah yang berserakan, tapi anak-anaknya tidak mau ngambil. Lalu masih ada pajangan-pajangan di kelas mungkin yang tidak pada tempatnya, itu anak-anak biarkan, tidak dibetulkan gitu. Bahkan pagi pun itu saya masih melihat masih ada debu-debu, kotoran-kotoran yang masih belum tersapu gitu sama anak-anak Pak. Oh begitu. Itu. Iya. Kira-kira setelah Bu Sinta cerita sedikit tentang kelas berapa ini Bu Sinta? Kelas berapa Bu Sinta? Saya di kelas 5D Pak. Kelas 5D. Ada sedikit permasalahan Bu Sinta di kelas 5D. Kira-kira setelah kita membicarakan ini sedikit permasalahan di kelas 5D ini, harapan dari Bu Sinta itu apa? Ya, setelah saya berbincang dengan Bapak sebentar lagi ini, saya harap anak-anak itu punya kesadaran lah akan kebersihan. Jadi timbul kesadaran akan kebersihan di kelasnya, tidak hanya di kelasnya sebenarnya, dimanapun anak-anak berada. Jadi saya inginkan anak-anak itu bisa menjaga kebersihan tanpa disuruh. Anak-anak itu peka gitu terhadap lingkungannya, terhadap kebersihan kelasnya gitu Pak. Jadi tidak perlu
disuruh lagi untuk mengambil sampah, tidak perlu disuruh lagi untuk piket. Jadi benar-benar, oh itu ada sampah, siapapun yang membuang sampah karena itu merusak pandanganku, membuat kelasku kotor, jadi harus aku ambil, lalu aku masukkan sampah gitu, Pak. Karena yang terjadi selama ini itu kalau anak-anak melihat sampah tapi bukan anak-anak yang membuang, nah itu nggak mau buang, Pak. Jadi ayo, Erik, itu ada sampah, Bu, bukan saya, Bu, kok saya yang buang. Nah, seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan, oh kelasku harus bersih, itu masih belum, Pak. Gitu. Iya. Dan padahal ya Pak, di sekolah saya itu setiap bulan itu ada penilaian. Jadi ibu kepala sekolah itu kan sering berkeliling kelas setiap pagi, setiap istirahat, bahkan setiap pulang. Nah itu selalu melihat kebersihan kelas. Nah saya tuh selalu malu karena setiap lewat kelas saya selalu kotor. Dan biasanya tiap bulan itu ibu kepala sekolah memberikan hadiah, dipanggil lah di upacara gitu Pak. Jadi bulan kelas terbersih bulan Maret. Nah gitu adalah kelas seperti itu. Nah itu sudah berjalan 1 semester ini dan kebetulan kelas saya nggak pernah dapet tuh Pak. Oh, Jadi ya belum, gitu. iya. Jadi bagaimana saya tuh ingin bagaimana caranya biar kelas saya itu ya pertama kan dari anaknya dulu, menumbuhkan kesadaran anaknya dulu, lalu membuat kelas saya jadi bersih gitu dan itu nanti bonusnya ya mendapatkan kelas terbersih gitu kan. Kalau dengan begitu anak-anak juga akan senang gitu Pak. Iya. Berarti kelasnya Bu Sinta ini 5D masih belum pernah dapat begitu ya, Bu? Belum Pak, itu saya menyadari itu Pak, saya menyadari karena memang keadaan kelas saya masih kurang sekali, kebersihannya masih kurang. Jadi ini jadi motivasi Bu Sinta untuk apa ya? Memberikan anak-anak kesadaran lebih lagi dalam kesadaran kebersihan dan menata apa itu, menata barang-barang yang sudah digunakan kembali begitu ya? Iya Pak, betul. Iya Bu, iya Bu. Jadi kira-kira rencana ke depan setelah Bu Sinta ini tahu kalau anak-anak kesadaran kebersihannya itu kurang, kemudian mengembalikan barang yang sudah digunakan itu juga kurang, kira-kira rencana apa ke depannya Bu Sinta itu supaya anak-anak ini bisa lebih sadar lagi dalam kebersihan dan dalam menggunakan barang juga dikembalikan kepada tempatnya. Rencananya Bu Sinta itu bagaimana? Rencana. Iya, jadi kalau sebelumnya saya kan sudah membentuk regu piket ya Pak, petugas piket setiap harinya. Jadi di kelas saya itu satu hari itu ada 4 orang karena ada 28 siswa di kelas saya. Jadi setiap hari ada 4 orang yang bertugas. Nah itu sebenarnya saya juga sudah ini Pak, sudah jelaskan. Nah, anak-anak petugas piket itu tugasnya adalah ini. Saya sudah seperti itu. Dan saya juga setiap hari sudah mengingatkan anak-anak gitu. Ayo yang piket, ayo sampahnya, ayo ini kok masih kotor disapu lagi. Cuman mungkin rencana yang akan saya lakukan setelah ini biar anak-anak itu makin sadar akan kebersihan gitu ya Pak ya. Mungkin saya pertama mau menjadi teladan yang baik dulu mungkin ya untuk anak-anak. Jadi mungkin saya bisa mencontohkan lah ke anak-anak kalau misalkan ada sampah ya akan langsung saya buang gitu. Jadi karena sebenarnya saya sudah mempraktikkan itu, cuman ya namanya juga anak-anak ya Pak ya. Jadi masih kurang peka gitu dan mungkin tidak hanya saya yang perlu untuk menjadi teladan yang baik untuk anak-anak, tapi juga orang tua di rumah mungkin. Nah, oleh karena itu rencana saya selanjutnya juga berkolaborasi dengan orang tua, jadi membicarakan tentang kebersihan dan juga meminta kerjasama orang tua untuk melakukan hal seperti yang saya lakukan tadi, yaitu mencontohkan bagaimana itu menjaga kebersihan dan mungkin juga bisa menjelaskan apa pentingnya menjaga kebersihan, mungkin begitu. Dan kalau di kelas mungkin juga saya ingin menerapkan budaya saling mengingatkan Pak. Jadi ayo nanti kalau ada temannya yang membuang sampah sembarangan diingatkan ya gitu. Nanti kalau ada temannya yang habis pinjam buku di rak buku perpustakaan kelas
tapi tidak dikembalikan diingatkan ya gitu. Jadi budaya saling mengingatkan itu juga sepertinya perlu untuk saya terapkan Pak. Untuk anak-anak. Begitu. Oke. Saya rasa rencana yang Ibu Sinta rencanakan ini sudah baik sekali, yaitu menjadi teladan. Nah, sudah sudah sesuai dengan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu. Menjadi teladan juga berkolaborasi dengan orang tua. Betul gitu? Berkolaborasi Iya Bu. betul Pak. Betul Pak. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang terakhir yang ketiga itu? Saling Membudayakan budaya saling mengingatkan betul sekali. antar teman. Budaya saling mengingatkan. Saya rasa ini rencana ini sangat baik sekali. Kira-kira kapan itu Bu? Mau Bu Sinta laksanakan rencana yang sudah baik ini kapan? Karena itu rencana yang tidak terlalu banyak persiapan ya Pak. Jadi mungkin mulai besok ya bisa diterapkan dan mungkin secara bertahap dulu. Mungkin untuk dalam waktu dekat mungkin saya dulu yang menjadi teladan untuk anak-anak. Saya mencontohkan bagaimana cara menjaga kebersihan gitu. Lalu setelah itu mungkin saya barulah berbicara dengan kedua orang tua. Bunda, saya di sekolah selalu menerapkan untuk anak-anak menjaga kebersihan, anak-anak lebih peduli kepada lingkungannya, dan saya harapkan bunda-bunda di rumah juga memberikan contoh yang baik dalam bagaimana menjaga kebersihan di rumah, dan juga selalu mengingatkan anak-anak untuk menjaga kebersihan dan juga menjelaskan pentingnya kebersihan untuk anak-anak. Mungkin itu Pak yang mungkin akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Alhamdulillah. Kalau tapi sudah yakin ya Bu Sinta, yakin dengan rencana yang sudah bagus ini dan waktu yang mau Bu Sinta laksanakan ini sudah yakin betul ya Bu Sinta ya? Insya Allah yakin Pak, karena kan bagaimanapun harus dimulai dari diri dulu ya Pak ya. Maksudnya kita sebagai guru dulu, contohkan dulu gitu. Karena percuma kan kalau kita dibuang sampah pada tempatnya, sedangkan bu gurunya atau orang tuanya nggak pernah buang sampah, kan juga percuma Pak. Iya, dan percuma juga kalau misalkan bu gurunya saja yang mengingatkan anak-anak, tapi orang tua di rumah masa bodoh sama hal itu, gitu kan juga percuma. Iya, pentingnya kolaborasi dengan orang tua. Iya, betul Pak. Alhamdulillah. Dari yang kita bicarakan tadi Bu Sinta, ada pihak-pihak lain enggak yang mau Bu Sinta libatkan dalam rencana Bu Sinta? Ada pihak lain enggak? Ada Pak, selain tadi saya juga ingin berkolaborasi dengan wali murid, saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah gitu. Karena kan anak-anak itu setiap tahun gurunya berbeda kan ya Pak ya, dan di sekolah juga gurunya banyak. Gitu. Jadi misalkan saya pada di kelas 5 ini saya menerapkan itu kepada anak-anak, menerapkan untuk selalu menjaga kebersihan, menerapkan untuk budaya saling mengingatkan. Nah tapi pada saat di kelas 6 gurunya tidak peduli akan itu misalkan. Nah kan jadi bisa kalau misalkan anak-anak yang masih belum 100% gitu kepeduliannya, itu kan jadi goyah lagi dan bisa-bisa akan kembali lagi tidak peduli kebersihan gitu Pak. Dan juga tidak hanya nanti di guru tingkatan selanjutnya, ya untuk semua guru, karena kan anak-anak berinteraksinya di sekolah ngelihatnya manutnya kan sama gurunya Pak. Jadi kalau misalkan kita menerapkan untuk menjaga kebersihan, sedangkan anak-anak lihat loh itu Bu guru kelas 3 itu kok tapi buang sampahnya di situ. Nah, kan gimana kan ya Pak ya. Jadi betul. Harus semua warga sekolah, tidak hanya guru sih sebenarnya. Ya mulai siapapun yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga administrasi sekolahnya, penjaganya, dan mungkin juga ibu-ibu kantinnya juga. Kan kebetulan di tempat saya itu ada pujasera Bapak. Oh, yeah. Ada pujasera. Ini kan bagaimanapun beliau-beliau yang di situ ada beberapa stand di sana kan masuk sudah dalam warga sekolah kan. Jadi juga mungkin bisa mengajak lah untuk lebih menjaga kebersihan, atau mungkin bisa ikut juga menasihati anak-anak, ayo buang sampah di tempatnya, mungkin seperti itu gitu.
Jadi selain tadi dari orang tua, ya saya harus melibatkan semua warga sekolah untuk mendukung rencana saya tadi. Oke, wah baik sekali. Ternyata apa ya? Yang Bu Sinta rencanakan ini sudah mendetail sekali ya, sampai apa direncanakan waktunya kapan, kemudian bagaimana caranya, kemudian juga pihak-pihak mana saja yang yang perlu diajak untuk berkolaborasi. Ternyata yang sudah Bu Sinta rencanakan ini sudah bagus sekali. Jadi eh, mudah-mudahan rencana yang sudah Bu Sinta rencanakan ini berjalan dengan lancar. Kemudian Amin, Pak, amin. ada perubahan. Harapan 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 kalau dari harapan Bu Sinta setelah ada rencana ini kemudian ada aksi ini, kira-kira harapannya apa Bu Sinta? Harapannya. Ya, harapan saya setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak ini, lalu saya sudah mulai menemukan ini Pak, kira-kira apa yang akan saya lakukan setelah ini dan dalam waktu dekat ini, ya saya harapkan perlahan-lahan lah, meskipun awalnya anak-anak itu melakukan karena apa ya, karena mungkin takut mungkin ya Pak ya, kadang kan awal-awal biasanya melakukan itu karena takut dimarahi ibu guru atau takut dimarahi orang tua, ya saya harapkan secara perlahan itu bisa berubah menjadi kesadaran dirinya gitu, jadi motivasi intrinsiknya anak-anak. Jadi semoga dengan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan kepada Bapak tadi ya bisa meningkatkan kepedulian anak-anak akan kebersihan sekolah lagi dan nantinya akan membuat kelas menjadi lebih bersih lagi gitu Nah, Pak. Kalau untuk yang tadi menjadi kelas terbersih sebenarnya bonus ya Pak ya. bonus. Yang paling penting itu ya ke anak-anaknya dulu, murid-muridnya dulu. eh, ke karakter siswa begitu ya Bu? Iya betul Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bincangkan hari ini membuahkan suatu komitmen yang Bu Sinta untuk melaksanakan rencana tersebut. Semangat Bu Sinta untuk melaksanakan itu Bu Sinta. Iya Bapak, amin, Semangat, semangat, amin. semangat Bu Sinta. Dan ya terima kasih Bu Sinta. Mungkin ada lagi. Saya yang terima kasih Bapak. Balik terima kasih. Saya terima kasih karena saya sudah juga. meluangkan waktu Ye, sama-sama. untuk mendengarkan permasalahan saya sehingga sekarang saya sudah mulai tercerahkan nih Pak. Sudah mulai lebih mantap lagi untuk melakukan rencana saya itu. Alhamdulillah. Semangat Bu Sinta untuk melaksanakan. Semangat Bapak, semangat. Go Bu Sinta. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi ya Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.